Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syawal tahun 1442 Hijriah. Artinya kita masih berada dalam satu situasi Idul Fitri, yaitu hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan penuh kita melawan hawa nafsu kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sebagai natijah result daripada syahr Ramadan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi bahwa semua amal anak Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Puasa untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang langsung akan memberikan pahalanya, hadiahnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka menahan syahwatnya dan makan minumnya karena aku. Artinya syamu Ramadan adalah satu ibadah sirri yang tidak ada orang lain tahu kecuali para shaimin dan Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku akan memberikan pahalanya. Lisaimin farhatan, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama manakala dia berbuka, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri di samping berarti kembali kepada fitrah kita manusia, juga berarti Idul Fitri adalah kembali berbuka, tidak lagi menahan makan minum di siang hari. Itu kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat kita agungkan, yang setiap saat kita sucikan, yang setiap saat kita puja-puji, yang setiap saat kita sembah. Kali ini Allah berjanji akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini menjadi gaib buat kita manusia. Tentunya laisa kamitslihi syai'. Jangan dihayalkan bahwa Allah berwajah seperti makhluknya. Namun Allah menyatakan kita akan menjumpai Allah. Tentu akan berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada tanding dan bandingannya. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memandang berhadapan, kita langsung menerima jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kiranya jaza dari Allah Subhanahu wa taala bagi shaimin?
Kalau kita melihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku hiasi manusia dengan syahwat kepada wanita, dengan syahwat kepada anak-anak, senang kepada anak-anak, dengan syahwat kepada harta benda perhiasan dunia, senang kepada berbagai macam perhiasan, dan syahwat kepada kuda-kuda tunggangan. Kalau saat itu alat transportasi adalah kuda dan unta. Tunggangan-tunggangan yang hebat, yang bagus, manusia suka. Kalau di zaman modern ini alat transportasi, misalnya mobil-mobil mewah, kapal terbang pribadi atau kapal pesiar pribadi. Kemudian diberi kesenangan di dunia ini, senang kepada hewan-hewan ternak peliharaan, burung-burung yang indah, kucing-kucing yang indah, ikan-ikan yang indah, kita suka sama itu. Wal harth, dan juga kita suka kepada sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya adalah kesenangan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada yang jauh lebih baik dari itu. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Yaitu satu keindahan, satu kedahsyatan, satu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia betapa indah hebatnya surga Allah Subhanahu wa taala itu. Kira-kira inilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang berpuasa, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa imanan wa ihtisaban, hanya beriman kepada Allah dan hanya betul-betul dengan sungguh-sungguh dia berpuasa, maka akan diberikan syurganya Allah, darus syahwat, negeri segala syahwat. Di sana juga ada wanita, namun wanita syurga. Di sana juga ada makanan, namun makanan syurga. Di sana juga ada kendaraan, namun kendaraan syurga. Di sana juga ada perhiasan, namun perhiasan surga. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah, perhiasan dunia ini tidak seberapa. Namun nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tidak terhingga kehebatan dan keindahannya. Kita prihatin, sedih karena sudah 2 Ramadan ini, 2 Idul Fitri ini, kita berada dalam masa pandemi Covid. Ini bencana ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satu bencana di muka bumi atau yang menimpa dirimu kecuali semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal yang demikian itu sesungguhnya sangat mudah bagi Allah. Karena Allah ya'lamul ghaiba wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang di hadapan kita, masa depan kita dan masa lalu kita. Allah informasikan ini kepada kita semua manusia agar likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kita tidak terlalu bersedih hati ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri ketika kita mendapat berbagai macam kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun analisis tentang munculnya virus corona ini, pertama ketika muncul pertama kali di Wuhan, negeri Cina, ada satu analisis bahwa karena pola makan yang tidak laik. Hewan-hewan yang tidak laik dimakan mereka konsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum
ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى صدق Allahul Azim. Makanlah makanan yang baik yang aku rizkikan kepada kamu. Jangan kamu melampaui batas sehingga kamu mengundang murkaku. Barang siapa yang mengundang murkaku, dia akan binasa. Ada pula analisa yang mengatakan bahwa corona ini adalah rekayasa konspirasi global dalam konteks perdagangan. Mereka ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan vaksin nantinya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pula satu analisis yang mengatakan ini adalah konspirasi global tentang genocide, yaitu pengurangan jumlah manusia besar-besaran. Karena pernah ada satu kajian dari kelompok mereka bahwa manusia yang jumlahnya saat ini 7 miliar lebih itu sudah overweight untuk dunia ini. Sudah over capacity, melampaui batas jumlah manusia di dunia. Idealnya manusia hanya 500 juta saja. Karena kalau terlalu banyak manusia, maka akan muncul perang dunia ketiga karena perebutan air, perebutan energi, perebutan makanan dan sebagainya. Oleh karena itu harus disebarkan yang namanya senjata biologi berupa virus agar mengurangi jumlah manusia. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang Maha tahu tentang hal ini. Para ulama menganalisis bahwa sangat boleh jadi virus corona ini adalah satu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu azab yang ditunda, satu kebaikan-kebaikan yang diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih, fattahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mubtalisun. Shadaqallahul azim. Ketika mereka telah mengabaikan peringatan-peringatan yang aku berikan, berbagai macam bencana telah aku turunkan, berbagai macam malapetaka telah aku jatuhkan, mereka mengabaikan itu, melupakan itu, maka aku bukakan lagi pintu-pintu keberhasilan buat mereka. Aku tambahkan lagi kesuksesan buat mereka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mubtalisun. Sehingga sampai ketika mereka telah begitu gembira dengan keberhasilannya, begitu sombong dengan keberhasilannya, maka saat itu aku akan timpakan adab dan mereka menjadi tidak mampu berbuat apa-apa. Wallahu alam bissawab. Apapun analisis itu sifatnya sah-sah saja. Namun Allah yang mengetahui apa musibah ini semua. Namun bagi kita yang mendapat musibah, musibah ini hanya ada 3 motivasi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama boleh jadi ujian, yang kedua boleh jadi cobaan, peringatan, dan yang ketiga boleh jadi hukuman. Nauzubillahi min dzalik. Sebagai hukuman, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya seluruh penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun apabila mereka mendustakan ayat-ayat kami, melecehkan agama kami, maka akan kami timpa mereka dengan azab. Adapun kalau peringatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan, telah tampak bencana di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan manusia sendiri. Hal itu aku timpakan agar mereka kembali sadar, kembali ke jalan yang benar. Adapun apabila ujian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin."
Akan aku uji manusia dengan sedikit rasa takut, dengan kekurangan harta benda, dengan kekurangan ekonomi, dengan kekurangan jiwa. Wa basyirus sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia akan berkata seraya sadar, saya datang dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Sadar bahwa kita datang dari Allah tanpa membawa siapa-siapa, tanpa membawa apa-apa. Dan kita akan kembali kepada Allah juga tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa siapa-siapa. Kalau hal ini saja kita sadari, insya Allah ujian yang berat akan terasa ringan, cobaan yang besar akan terasa kecil. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, mari kita berjuang dan berdoa melawan COVID ini. Pertama, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, jaga kesehatan, jaga pola makan yang sehat, olahraga yang rutin, dan tentu saja banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.